Siapa orang yang miskin di dunia ini? Orang yang terlalu banyak kehendaknya, itu orang yang miskin. Siapa orang yang kaya di dunia ini? Yang merasa cukup dengan apa yang ada. Dia bersyukur atas yang ada. Bukan berarti dia menolak yang tidak ada. Kalau ada, syukur. Kalau belum ada, sabar. Jadi, syukur itu ada imbangan, yaitu sabar dan syukur. Syukur ketika nikmat datang, sabar seketika nikmat pergi atau hilang atau rusak. Sebab apabila sabar, itu pikiran tenang. Pikiran tenang menyebabkan ada lagi inspirasi baru yang akan datang. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Saatnya kita sekarang mendengarkan tausiah. Insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Fatimah dengan konsep kebahagiaan menurut Buya Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu, sehat Bu? Masih semangat ya? Ya, bapak-bapak dan adik-adik santri nih rupanya. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah siang ini kita masih berkumpul dan diberikan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, topik tema yang tadi disampaikan oleh Mas Abai begitu ya, mengenai konsep kebahagiaan menurut Buya Hamka. Siapa sih yang tidak ingin bahagia dalam hidupnya? Betul nggak Bu? Ibu mau bahagia nggak Bu? Adik santri mau bahagia nggak? Mau. Di dunia wal akhirah gitu, Amin. mau nggak? Mau. Nah, semua kita di dunia ini dalam kehidupan kita sehari-hari kita menginginkan kebahagiaan. Namun demikian dalam kehidupan kenyataan yang kita hadapi hari per hari begitu ya, minggu per minggu, bulan per bulan, kita tidak luput dari yang namanya kesulitan dalam hidup. Ibu pernah mengalami sulit dalam hidup? Adik santri pernah sulit hafalan begitu? Atau sulit belajar dan lain sebagainya. Jadi kita semua pernah mengalami kesulitan. Ada orang yang mengalami kesulitan sangat besar, ada juga yang kesulitannya mungkin biasa-biasa aja, tapi semuanya adalah bentuknya kesulitan. Ada yang membangun perusahaan, lalu kemudian perusahaannya kolaps, jatuh. Ada juga orang yang membangun karir, sedang bagus-bagusnya, lalu kemudian di PHK karena pandemi. Ada mahasiswa atau siswa yang lagi giat-giatnya belajar, menggapai cita-citanya, tapi kemudian harus putus sekolah gara-gara orang tua tidak mampu lagi membiayai sekolah atau kuliahnya. Dan itu banyak terjadi di sekitar kita. Ada lagi yang sedang membangun keluarga, sedang harmonis-harmonisnya begitu, tapi kemudian salah satu atau dua orang dari anggota keluarga dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada kehilangan orang yang kita kasihi, ada kehilangan barang yang kita cintai, ada kesulitan-kesulitan hidup yang kita selalu hadapi. Namun demikian, dalam kondisi sulit seperti itu, apakah kita bisa bahagia, Bu? Bisa nggak, Bu, bahagia? Bagaimana kita bisa bahagia dalam kondisi yang sulit? Itulah yang ditawarkan Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern. Jadi dalam buku Tasawuf Modern yang awalnya merupakan kumpulan tulisan
rubrik-rubrik tulisan di majalah Pedoman Masyarakat ya tahun 1937 dan 38, kemudian dibukukan menjadi Tasawuf Modern. Salah satu pencerahan yang menurut saya penting dalam kehidupan kita saat ini adalah bagaimana kita bisa menangkap atau menilai sebuah kesulitan itu menjadi sebuah energi yang positif, menjadi sumber kebahagiaan. Jadi Bu, kita ini kalau menilai sebuah kesulitan itu ada dua kelompok orang yang berbeda pandangan. Ada orang-orang ya, sebagian orang yang mengatakan kalau gagal itu saya apes, saya nyerah, saya tidak mau bangkit lagi, sudah saya gagal, itu akhir dari segalanya. Tapi untuk sebagian orang mengatakan bahwa kegagalan itu hanya sebuah tahapan saja menuju akhir yang lebih sempurna. Jadi kegagalan, kehilangan seseorang yang terkasih, kehilangan harta benda itu hanya sebuah proses menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, kita ingat dalam surat Ad-Duha ayat 4, apa Bu? Hafal semuanya ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang kemudian itu jauh lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Jadi kalau kita sedang berproses melakukan sebuah hajat, melakukan sebuah bisnis, membangun perusahaan, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, di tengah perjalanan kita akan menemui kesulitan-kesulitan, rintangan, hambatan dan seterusnya. Tapi kalau kita pahami itu adalah proses yang akan mengantarkan kita kepada kematangan dalam hidup kita, maka kita akan bahagia. Kita akan lapang dada menerima takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan apa? Bahwa yang di akhir itu akan jauh lebih baik dari proses yang kita rasakan sulit itu. Dari kehilangan yang membuat kita sedih itu. Nah, di ayat berikutnya di dalam surat Ad-Duha itu, wala saufa yu'atika rabbuka fatarudho. Ya, dan Allah menjanjikan ketika kita ketika kita bisa berjuang dalam proses itu, maka akan diberikan karunia yang besar, fatardo, dan kamu akan puas hasilnya. Dan disitulah sebetulnya kebahagiaan yang hakiki akan diperoleh seorang manusia setelah kesulitannya. Inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Setelah kemudahan akan ada kebahagiaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakillah kepada Dr. Fatimah yang telah menyampaikan tausiahnya. Lanjut kepada tausiah kedua kepada Ustadz Reza dengan arti sejarah dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramat rahimakumullah. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya sejarah dalam kehidupan manusia untuk membina masyarakat yang baik, untuk membina perekonomian yang baik, untuk membina kehidupan serta kematian yang baik. Maka Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya menceritakan bagaimana tentang hukum dan juga ahkam syariat agama. Bukan hanya sekedar menuntut kita untuk memperbaiki tajwid kita membaca Al-Quran. Melainkan Al-Quran juga turun dengan menyampaikan kisah-kisah. Mengangkat sejarah-sejarah yang pernah terjadi agar ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang celaka yang diceritakan oleh Al-Quran, dan jangan sampai kita menjadi orang yang sengsara karena sebab mengikuti orang-orang yang Allah murkai, yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Tapi bagaimana sikap kita? Berupaya, bersungguh-sungguh menjadi orang-orang yang Allah ridhoi sebagaimana mereka-mereka yang telah diterangkan dalam Al-Quran.
diterangkan dalam sabda-sabda Rasul Muhammad SAW. Begitu juga dengan apa? Adanya kita di sini adalah bentuk upaya untuk menghidupkan sejarah-sejarah yang telah dilupakan oleh banyak orang. Sehingga apa? Kehidupan kita pada hari ini tidak teratur, tidak tentu haluannya, carut marut keadaannya. Apa sebabnya kita melupakan mereka-mereka yang telah berhasil membangun negara kita ini. Mereka-mereka yang telah sukses membangun peradaban di negara kita ini. Mereka-mereka yang telah berjuang mati-matian untuk menghidupkan agama dan juga bangsa kita ini. Maka penting bagi kita, Bapak Ibu sekalian, untuk memperhatikan sejarah, memberikan satu ruang khusus untuk sejarah. Jangan sampai anak-anak kita kelak tidak mengenal tokoh-tokoh Islam dalam bangsa kita, tidak mengenal siapa pahlawan-pahlawan dalam bangsa kita, sehingga mereka akan mengenal siapa-siapa yang telah menghancurkan bangsa mereka, sehingga mereka akan menjadikan tangan mereka, tangan-tangan yang menghancurkan negara dan juga agamanya. Mereka akan gunakan pangkat jabatannya untuk menghancurkan agama dan juga bangsanya sendiri. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk memakan, menindas, menghancurkan bangsanya sendiri. Karena apa? Jauhnya mereka daripada pengenalan kepada tokoh-tokoh agama yang pernah ada di Indonesia. Karena jauhnya mereka daripada tokoh-tokoh bangsa yang telah habis darahnya, habis keringatnya, nyawanya bahkan dikerahkan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Maka inilah sebuah pelajaran penting. Tidak cukup kita hanya sekedar bulan Ramadan untuk mengenal tokoh-tokoh. Tidak sekedar hanya bulan suci Ramadan saja momen kita untuk mengenalkan pahlawan-pahlawan bangsa kita ini kepada anak-anak kita, putra-putri kita, kepada masyarakat kita. Tapi inilah sebuah latihan. Kalau dalam bulan suci Ramadan kita meluangkan waktu untuk mengenal siapa sosok Buya Hamka, siapa sosok tokoh-tokoh agama yang lain, maka baiknya di luar bulan suci Ramadan kita juga menjadikan ini sebagai kebiasaan rutin kita. Hari demi hari kita sebutkan kisah-kisah para sahabatnya Rasul Muhammad SAW, karena mereka lah yang telah berhasil membina dunia dan akhirat mereka, dan juga dunia dan akhirat umat. Juga kita sisihkan waktu kita untuk mentelaah, mempelajari, membicarakan, mendiskusikan siapa orang-orang yang telah habis darahnya, telah keluar keringatnya, telah habis hartanya untuk memperjuangkan kemerdekaan agama dan juga bangsa kita ini. Sehingga kita pada hari ini bisa menghirup udara kemerdekaan, bisa berpuasa dengan leluasa, bisa melaksanakan sholat dengan leluasa, bisa menjalankan rutinitas agama kita secara leluasa. Ini semua bukanlah karena datang dengan spontanitas, bukan karena mendadak datangnya, melainkan ada orang-orang yang dahulu pernah mengorbankan darah mereka, telah mengorbankan nyawa mereka, telah habis harta mereka untuk umat yang akan hidup setelah mereka. Maka penting bagi kita untuk menjadikan suri tauladan Buya Hamka dan juga seluruh tokoh-tokoh agama lainnya dan juga para pejuang-pejuang agar nantinya agama ini dan juga bangsa ini bisa lanjut terus-menerus menjadi bangsa yang beradab dan juga adil. Bukan hanya sekedar kita mentelaah, mendengarkan dengan telinga kita sehingga ada detik kagum dalam hati kita, melainkan juga harus kita detikkan niat dan juga tekad yang kuat. Bagaimana kalau saya tidak bisa mencontoh sebagaimana Buya Hamka dalam kemuliaan beliau menulis, perjuangan beliau dalam merdekakan bangsa ini, kemudian perjuangan beliau dalam merawat agama di tengah-tengah umat. Maka bagaimana nanti anak-anak saya, keturunan-keturunan saya, mereka lah yang nanti akan menyebarkan agama, mereka lah yang akan membina adab bangsa ini, mereka akan menjadi contoh-contoh bagi orang-orang yang hidup di setelah mereka. Jangan sampai puas kita telah mengetahui tentang sosok Buya Hamka. Jangan sampai ada rasa puas kita telah mengetahui sosok ulama ini dan ulama itu, tokoh ini dan tokoh itu, pejuang ini dan pejuang itu. Melainkan juga harus ada kekuatan dalam hati kita, benar-benar sungguh-sungguh dalam hati kita untuk mentapak tilas, mentauladani setiap apa yang mereka lakukan. Dan di samping kita mengenal tokoh-tokoh dalam setiap karya-karya mereka, kemudian juga dalam setiap kepiawaian mereka, kepandaian mereka, juga harus kita pahami bagaimana hati-hati mereka sabar dalam menghadapi ujian. Bagaimana istri-istri mereka, pasangan-pasangan hidup mereka siap mendapatkan ujian yang bertubi-tubi untuk kebahagiaan orang lain. Tidak hidup sebagaimana layaknya banyak orang, memikirkan tentang kebahagiaan dirinya sendiri, memikirkan bagaimana kesuksesannya diri sendiri, tapi tidak dipikirkan bagaimana orang-orang yang hidup nanti setelahnya. Maka itu dari momen yang indah ini, marilah sama-sama kita pelajari dan kita ambil istifadah, manfaat dari pertemuan yang luar biasa indahnya ini,
agar setiap diri kita untuk kedepannya makin bertambah hari, makin bertambah kebaikan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz Reza atas segala pemaparannya. Mudah-mudahan banyak manfaat kepada kita semua untuk terus menjalankan kehidupan kita. Setelah ini kita akan doa bersama. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.